Halo. Tunggu sebentar, Nek. Sabrina ya. Eka baru habis dendong. Bolki. Oke, tunggu ya. Paling Eka sampai di salon jam 9 kali ya. Kamu juga naik ojek. Oke ya, capcus ya. Yuk, do. Nggak boleh dong ejekin Jenny. Bencong, banci, dia itu sama seperti kita, ngerti? Ngerti. Awas ya, kalau kalian besok masih ngatain Jenny juga. Ya? Udah sekarang bubar, ayo sana bubar. Hei, Ceng Jenny. Selamat pagi. Kok tumben secantik ini pagi-pagi kok udah cemberut aja? Kenapa sih kok kondawo? Cerita dong sama Eke. Eka lagi sebel. Sebel kenapa? Kalau punya masalah, bagi-bagi. Kali aja bisa dibantu. Sebel mana kecil. Pernah ngatain. Jenny bencong, Jenny banci. Sebel tau gak sih dengernya? Casus dari Dodel. Kirain apaan? Cuma begitu aja. Lah emang kita banci. Mau bagaimana lagi? Mau marah? Nggak bisa. Kan ada lagunya. Diciptakan alam pria dan wanita. Di tengahnya gelantungan sang waria. Tuh, emang udah diciptain. Mau bagaimana lagi? Mendingan juga Bella bilang, Tante Jenny jangan ngontrak di situ lagi. Sekarang ada bubur. Jenny? Ih, serem amat. Baja sekarang bisa ngulang. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.
Tante Jenny. Ya sebentar. Ninis, sayang, duduk sayang. Tante Jenny katanya mau ngajarin Ninis belajar. Tante lupa. Sekarang Ninis mau belajar apa? Bahasa Indonesia. Bu guru ngasih tugas disuruh mengarang Yaudah, disuruh ngarangnya ngarang apa kamu? tentang sahabat. Pokoknya apa aja tentang sahabat. Oke, sekarang kamu tulis sahabatnya Ninis siapa dan silakan mengarang. Tante Jenny. Aku. Oke, kalau Tante Jenny ini sahabat Ninis, sekarang Ninis tulis dong apa yang Ninis tahu tentang Tante Jenny. Terserah apa aja. Ya. Tante Jenny adalah sahabatku. Dia orangnya baik sekali. Tapi aku suka sedih kalau Tante Jenny diledekin sama anak-anak. Bencong lah, banci lah. Padahal Tante Jenny itu orangnya baik banget. Dia gak suka marah, walaupun dia suka diejek sama anak-anak. Tante Jenny itu orang yang paling baik sedunia. Jepitan udah pada habis ya. Tuh kan, Jenny kebiasaan kerjanya ngelamun terus. Jangan ngelamun-ngelamun. Di sini lagi ada musim setan gagu. Ntar kesambet baru tahu rasa lo nggak bisa ngomong. Enggak kok. Eko cuma terharu aja. Terharu. Tumben. Si Ninis, anak tangga Eko, semalam Desa belajar di rumah Eko. Pelajaran mengarang. Terus apa hubungannya terharu sama mengarang? Tahu nggak sih? Dalam karangannya itu, Eke adalah sahabatnya Desa yang harus selalu dibela meskipun anak kecil sedang mengejek Eke. Bayangin dong, anak sekecil Ninis bisa nerima Eke padanya. Gimana itu nggak terharu? Jeng Jenny, cacu, dodel. Kirain ada apaan? Heboh, sibuk. Udah, jangan ngomong gituan. Mendingan gini, tahu gak? Jeng Jenny dapat salam dari Om Parwoto. Yang mana? Yang itu, yang kemarin Eka kerimbatin, yang tinggi gede. Terima gak salamnya? Salam balik. Susah, udah tua ya. Kasih tip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Jenny. Tante punya hadiah loh untuk Ninis. Tapi merem dulu matanya. Makasih ya, Tante. Jenny, Bu, Ninis dibeliin boneka Barbie lah sama Tante Jenny. ayo, dia bilang makasih belum sama Tante Jenny? Udah. Coba lihat.
Jen, Ninis tuh jangan keseringan dong dibeliin mainan. Gak apa-apa kok. Lagi ada rezeki aja. Ya udah, saya titip Ninis ya. Saya mau anterin pakaian yang udah disetrika. Oke, silakan. Sayang, Ibu pergi dulu ya. Iya, Bu. Wah, bagus banget. Bante, bante. Bante, bante. Bante, bante. Bante, bante. Bante, bante. Bante, bante. Aduh, udah dong. Stop ya. Tante ini emang banci, emang bencong. Tapi kalian sini semua nggak boleh ngatain, ntar kualat loh. Ini tante lagi seneng. Coba kalau nggak bisa tante telan satu-satu. Bukannya itu Tante Bella, temennya Tante Jenny kan? Iya. Kita balik ke rumah aja yuk. Udah ya, jangan ngatain lagi ya. Tante mau pergi nih. Bante, bante. Diam nggak? Bante, bante. Kurang ajar. Awas lo ya. Bante, bante. Jeng Jejen. Jeng Jenny. Jeng Je. Kok gak ada orang sih? Aduh, kelewatan deh. Pergi-pergi nggak dikunci rumah. Ntar kalau ada mali-mali tong-tong aja baru tahu rasa. Ih, kelewatan emang tuh Jeng Jenny. Geng kelewatan. Baru berkali-kali bilang jangan kayak gitu. Jadi banci tuh pakai otak dong. Mau-mauan kata-katain bencong, banci sama anak kecil. Pakai joget-joget lagi. Kayak badut tau gak? Jadi kenapa sih? Kok iye datang-datang marah-marah kayak gitu? Gua ngeliat dalam mata gua sendiri, bencong. Selalu tau aja ya, nggak ada namanya waria tuh ingin dilahirkan sebagai seorang waria. Nggak ada. Lo mau dilahirkan sebagai waria? Hah? Nggak, bencong. Nggak. Waria juga manusia, punya hati. Punya perasaan, pakai otak dong kalau bertindak. Bikin malu. Dasar badut. Jeng Jenny, jangan marah dong. Kita kan temenan. Maaf ya. Pokoknya Eke gak suka kalau ya kayak gitu. Titik. Bikin malu. Gak punya harga diri. Kampungan. Lagian sebenarnya Eke juga begitu. Cuma pengen nunjukin aja. Eke nggak mau marah kalau mereka ledekin. Lagian kenapa mesti marah juga sih? Terus Eke kesini sebenarnya ada perlu mau ngasih surat. Surat apa? Tadi Pak Parwo tuh datang ke tempat kita, tapi Jeng Jenny udah pulang. Ya udah, Eke bilang aja Jeng Jenny nggak ada di tempat. Terus dia minta nomor telepon Jeng Jenny, tapi Eke ingat Jeng Jenny pernah bilang dulu kalau ada yang minta nomor telepon jangan dikasih. Terus dia titipin surat deh. Nih suratnya. Tapi maaf ya, kan jadi gak enak deh. Sumpah nggak ngulangin lagi. Bella pulang dulu ya. Tapi janji. Jangan ulangin lagi. Iya janji. Eka pamit dulu ya. Maaf ya. Aku pulang dulu. Dasar. Dasar bantau. Banci top. Kuatkanlah Loh, kok Ninis ke sekolah sih? nggak boleh sama Bu Guru. Kenapa nggak boleh? Katanya Bu Guru kalau misalnya Ninis belum bayar SPP 3 bulan, Ninis nggak boleh sekolah. Ya udah, tapi Ninis tetap belajar di rumah ya. Ditemenin sama Tante Jenny ya. Oke, nggak masalah. Tapi tantenya harus kerja dulu. Nanti kalau kamu udah pulang kerja, baru tante temenin belajar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang.
Saya ingin bertemu dengan wali kelas 2B. Dengan saya sendiri, ada yang bisa saya bantu? Maksud kedatangan saya kemari, saya ingin melunasi SPP atas nama Nini Susilowati. Nini Susilowati. Nini Susilowati sudah menunggak 3 bulan. Saya akan melunasi SPP-nya, Bu. Anda siapanya Ninis ya? Saya sahabatnya, Bu. Tapi saya mohon sama Ibu, tolong jangan sampaikan hal ini kepada siapapun juga, sekalipun dengan Ninis. Kalau saya yang telah membayar SPP-nya. Tapi, Saya mohon, Bu. baik, Berapa yang harus saya bayar? Rp75.000. Bu, kapan ya kira-kira Ninis bisa sekolah lagi? Ninis mesti sabar. Ibu janji kalau ibu nanti punya uang, ibu langsung bayarin iuran SPP-nya Ninis. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Duduk di mana ya? Udah, nggak usah repot. Nggak usah repot, Ibu, biar saya duduk di sini. Bu, saya mau minta maaf, Bu, karena sampai hari ini saya belum bisa membayar iuran SPP-nya Ninis, Bu. Saya justru datang ke sini untuk membawa kabar gembira untuk Ninis. Ninis, mulai besok kamu masuk sekolah lagi ya? Bener, Bu. Tapi saya kan belum membayar iuran SPP-nya Ninis, Bu. Tadi ada orang datang ke sekolah untuk membayar SPP Ninis. Jadi, Ninis besok bisa masuk sekolah kembali. Siapa orangnya yang membayar, Bu? Itu nggak penting. Yang penting, Ninis bisa masuk sekolah kembali. Besok kamu masuk sekolah ya, Ninis ya? Iya, Bu. Kalau begitu, Ibu permisi dulu ya. Oh, Bu, saya belum buat minum. Udah, nggak apa-apa, nggak usah repot. Ibu pergi dulu ya, Ninis ya. Terima kasih banyak, Bu. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ninis, alhamdulillah sayang. Besok Ninis sudah bisa sekolah lagi ya, Nak. Bu, kira-kira siapa ya yang bayarin SPP Ninis? Ibu juga nggak tahu, Nak. Siapa yang udah berbaik hati bayarin kamu. Tapi yang penting, Ninis mesti rajin belajar ya. Iya, Bu. Selamat pagi Om Parwoto. Udah dateng. Seger banget sih pagi ini. Iya dong. Pasti deh. Mau keribat lagi ya? Kamu tuh jangan ngeledek saya dong. Kemarin kan saya kerimbat. Masa hari ini harus kerimbat lagi sih? Just udah dodel lipat. Oh ya, Jenny mana? Sebentar ya, ambil dulu. Om Parwoto tunggu sini. Nanti aku panggil. Oke. Halo. Pak, Papa ada di mana? Papa saat ini lagi di restoran Jepang. Biasa janjian sama klien. Mama di mana? Aku lagi di salon kerimbat. Ya udah, cuma mau tahu Papa ada di mana. Papa jangan nakal ya. Oke deh. Udah. Tante, Jenny tinggal sebentar ya. Ya. Cari saya, Om. Om mau ajak makan siang. Kamu bisa? Maaf, Om. Saya nggak bisa ninggalin salon. Kenapa? Karena peraturannya memang begitu. Saya harus makan siang di salon. Bagaimana kalau kita makan malam? Please. Kali ini kamu jangan tolak ya. Oke deh. Nanti malam Om jemput jam 8 malam. Di salon ya. Makasih ya. Jeng Jenny, aku
Aku denger loh, Cas saudara Dodel diajak kawin ya. Bilang aja iya. Papa waktu itu punya usaha kelapa sawit di Kalimantan. Keren saja ya. Tante Jenny. Hey, Tante Jenny. Tante, aku mau ngasih tahu kalau mulai besok aku udah boleh sekolah lagi. Alhamdulillah, kira kamu bisa sekolah lagi. Tapi Ninis bingung. Bingung kenapa? Kata Bu Guru, ada orang yang bayarin sekolah Ninis. Tapi Bu Guru nggak mau ngasih tahu siapa orang itu. Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting Ninis bisa sekolah lagi aja udah syukur. Tapi kan Ninis mau berterima kasih sama orang yang udah biayain sekolah Ninis. Gini aja. Cara kamu untuk berterima kasih sama orang yang telah bayarin kamu sekolah cuma satu. Kamu belajar aja yang rajin. Pasti orang yang bayarin kamu sekolah itu akan seneng banget kalau kamu belajarnya rajin. Kalau gitu, Ninis mau belajar dengan rajin supaya orang yang bayarin sekolah Ninis senang. 2 tahun yang lalu, saya telah menceraikan istri saya. Setelah itu, pintu hati saya sudah tertutup dengan perempuan manapun juga. Karena saya tahu perempuan itu adalah sumber daripada penderitaan. Tapi setelah melihat kamu, pintu hati saya mulai terbuka lagi. Maaf, saya tidak terbiasa dengar kata rayuan. Saya tidak merayu kamu, tapi saya sangat menyanjungi kamu. Jujur, sekarang ini sudah tumbuh lagi cinta di dalam hati saya. Meskipun saya takut, tapi saya harus memberanikan diri untuk mengutarakan ini. Memberanikan diri untuk apa, Om? Untuk menyatakan bahwa saya jatuh cinta dengan kamu, Jen. Jujur, saya tidak ingin memaksa kamu, tapi saya ingin ketulusan hati kamu. Dasar pembawa nggak tahu diri. Kamu juga banci sialan, banci murahan. Kamu berani-beraninya ganggu suami saya, hah? Dasar badut. Kambing dibedagin pun kamu pasti mau. Permisi. Banci sialan, banci murahan. Kamu berani-beraninya ganggu suami saya, hah? Banci sialan, banci murahan. Maaf, percuma Bu minta maaf sama saya. Yang saya butuhkan sekarang itu Bu, duit, uang. Bukan maaf Ibu. Saya janji minggu depan saya pasti bayar, Pak. Saya janji. Minggu kemarin Ibu janji begitu. Maaf Pak, nanti minggu depan baru saya bayar Pak. Nyatanya sekarang minggu depan lagi. Bu, sampai besok Ibu nggak bayar, semua barang kreditan ini saya ambil Bu. Tunggu. Berapa yang harus dibayar oleh Bu Mina? Maksudnya? Saya akan melunasi semua kreditnya Bu Mina. Baik.
Nih, Bu Mina ngambil kompor minyak 1, 2 panci. Semuanya 125.000. Bayarannya pertama 1, 25.000, yang kedua 25.000. Sisanya 75.000. Oke, nggak masalah. Ini 75.000. Tolong tanda tangan di sini ya. Saudara Dodel. Cincin ini gimana semalam kencannya? Pasti seru ya? Udah gak sabar dengan ceritanya. Jadi gak dilamar sama Om Parwoto itu? Sebel. Benci Eke sama Om Prawoto. Pasti deh. Semalam Om Parwoto melakukan hal-hal tidak diinginkan, hal-hal yang gak senonoh. Tahu nggak sih? Dese itu ternyata suaminya Ibu Mirna. Ibu Mirna? Ibu Mirna customer Eke. Dese bilang kalau Dese itu sutra cermes sama istrinya itu 2 tahun yang lalu. Sialnya nggak lama nongol aja gitu Bu Mirna depan mata Eke. Habis Eke. Kan malu. Mau taruh di mana wig Eke? Mau taruh di mana muka Eke? Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Hari gini nggak dapet cowok yang satu itu, cari yang lain lagi. Susah banget sih. Tinta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram di sampingnya, dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Jadi jelas sekali Al-Quran telah menjelaskan kepada kita tentang laki-laki dan perempuan. Maaf Pak Ustadz, bagaimana seandainya ada seseorang yang menikah dengan sesama jenisnya, seperti layaknya yang dilakukan orang-orang di barat sana Pak Ustadz? Nauzubillah. Allah tidak menginginkan hal itu. Karena Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, seperti halnya siang dan malam. Jadi Pak Ustadz, berdosakah jika seseorang mengingkari kodratnya dari seorang laki-laki merubah dirinya menjadi seorang perempuan Pak Ustadz? Dosa itu hak mutlak Allah, dan kita manusia hanya bisa menjalani sesuai perintahnya, seperti yang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran telah menjelaskannya di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Jadi kita sudahi dulu pengajian ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ternyata yang bayarin uang sekolah Ninis itu Tante Jenny. Ninis kata siapa? Dari Bu Guru. Tadinya Bu Guru nggak mau cerita, tapi Ninis tanya-tanya terus. Akhirnya Guru cerita deh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Tante Jenny nggak cerita ya sama kita? Iya ya Bu. Tante Jenny itu emang orang yang berhati mulia. Dia selalu nolongin orang dan gak pernah ngarepin pamrih. Udah, sekarang Ninis tidur aja, ya. Besok kan Ninis mesti sekolah, ya.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri. Ya Allah, aku juga tidak ingin dilahirkan menjadi seorang banci. Aku ingin menjadi laki-laki sejati. Aku juga ingin bisa mencintai perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Min? Gini, Jen. Saya kesini mau bilang makasih sama kamu. Terima kasih untuk apa ya? Kamu kan udah bayarin iuran sekolah Ninis, ya kan? Jen, saya nggak tahu gimana caranya mesti membalas semua kebaikan kamu. Nggak usah dipikirin deh, ya. Kan Ye juga sering bantu Eke. Sekarang gantian, mumpung Eke ada duta, Eke bantu Ye. Setelah nggak usah dipikirin ya. Yang penting Ninis anaknya bisa sekolah, itu yang paling penting. Oke. Sekali lagi, makasih ya, Jen. Cascus ya Dada Dodel, ceritain kenapa sih kok cincin ini belakang-belakangan ini agak-agak ada perubahan gitu? Ya tau gak sih, kalau Allah itu menciptakan manusia itu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan. Ya sama dengan halnya siang dan malam. Cincin ini apaan sih? Kok ngomongin kayak gituan? Maksud cincin ini bingung, kenapa kita jadi banci gitu? Bel, sebenarnya kita bisa lari loh dari keadaan ini. Aduh, udah deh, jangan ngomong kayak gitu. Kayak Ustadz aja, bikin ilfil pembicaraan. Masya Allah, kamu kok ngomong kayak gitu sih, Bel? Ustadz itu bener memberitahukan kepada kita karena kita nggak tahu. Sekarang kalau kita udah tahu ya kita harus ngejalanin dong sebagai seorang muslim. Maksud Jenjeni, kita tobat gitu. Mau tobat. Kalau Jenjeni mau tobat sendiri aja. Jangan ajak-ajak Bella. Bella fun kan jadi banci, jadi bencong. Misi. Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Ada perlu dengan saya? Astagfirullah. Sebenarnya saya malu untuk bertemu dengan Pak Ustadz. Tapi saya harus bicara sama Pak Ustadz. Saya butuh masukan dari Pak Ustadz. Saya ingin sembuh, Pak Ustadz. Saya ingin menjadi laki-laki normal. Allah Maha Penolong. Kembalikan semuanya kepada Allah. Padahal saya sering berdoa loh Pak Ustadz. Tapi kenapa selalu gagal terus? Jangan cuma berdoa, tapi ikhtiar. Maksudnya Pak Ustadz? Cobalah untuk tidak memakai baju seperti yang kamu kenakan sekarang ini. Dan cobalah untuk menghindari komunitas kamu. Dan satu lagi, cobalah untuk mencintai lawan jenis kamu. Apa kamu sudah mencoba semua itu? Cobalah. Insya Allah, Allah akan menolong kamu. Ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu tahu nggak celana gue itu harganya berapa? 400.000. Dan itu baru gue pakai sekali. Sekarang sudah lo hilangin. Lu kalau kerja yang bener dong. Maafkan saya, Bang. Saya janji.
saya akan ganti. Iya, memang lo mesti menggantinya. Tapi berapa yang harus saya ganti, Bang? Separohnya atau 300.000. Dan itu sudah gue kasih keringanan 100.000. Pokoknya ya Mina, dalam minggu ini lo mesti ganti ke gue 300.000. Dan jangan sampai enggak ya. Ngerti? ya Allah, berikan hamba kekuatan ya Allah dalam menghadapi semua cobaan ini ya Allah. Nis, sini. Aduh sayang, kamu kenapa? Ini sedih. Sedih kenapa? Ibu dimarahin sama Om Irwan. Kenapa bisa dimarahin ibu? Ibu ngilangin celananya Om Irwan. Terus disuruh ganti 300.000. Ibu nggak punya uang sebanyak itu. Sudah, kamu jangan sedih sayang ya. Kalau ibu punya rezeki, pasti ibu bisa ganti. Ya, kita doain aja ya. Yang jelas, Tante Jenny nggak mau ngeliat ini sedih. Ya? Anak manis tuh nggak boleh cengeng. Seandainya saja aku dikasih jodoh sebaik Jenny, aku pasti akan bahagia. Sekarang aku akan ikhtiar. Aku harus menjauh dari komunitasku. Aku harus menjadi laki-laki sejati. Dan harus bisa mencintai wanita. Assalamualaikum. Mau apa lo kemarin? Maaf Bang, sebelumnya saya baru bisa membayar celananya Abang sekarang. Buat apa? Sudah dibayar. Dibayar oleh siapa Bang? Itu banci tetangga lo. Coba jika. Assalamualaikum. Jadi tobatnya. Alhamdulillah. Sekarang aku udah kembali dengan kodratku sebagai seorang laki-laki. Jenny? Lu Jenny kan? Ya ampun Jen, lu sekarang ganteng ya. Sekarang udah gak ada lagi namanya Jenny. Inilah aku sebenarnya sekarang. Aku adalah Jeki, bukan Jenny. Maksud kedatangan aku ini, aku ingin pamit sama kalian. Kalau mulai hari ini, aku udah nggak bekerja lagi di salon. Ya, bagus deh kalau gitu. Jadi Eke, Bella, yang temennya Jenny zaman dulu, nggak bisa ngeliat mukanya lagi. Ya, saya tahu kamu kecewa. Tapi asal kamu tahu aja, Bel. Sampai kapanpun juga, kamu tetap sahabat aku. Oke, saya pamit ya. Sukses untuk kalian semua. Yesus ya. Bel, Assalamualaikum. Ya Allah, berikanlah rahmat buat temanku yang selalu menolongku dalam setiap kesulitan ya Allah. Berikanlah Jenny jalan terang baginya ya Allah. Ya Allah, ya Robbana, hanya kepadamu-lah hamba memohon ya Allah. Apabila kau masih memberikan izin kepadaku untuk memperoleh jodoh ya Allah, berikanlah ya Allah.
Berikanlah aku jodoh sebaik hati Jenny, ya Allah. Ya Allah, Kau Maha Kuasa dan Maha segalanya, ya Allah. Berikanlah hamba-Mu ini kekuatan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu ingin sekali kembali menjadi laki-laki normal, ya Allah. Hamba-Mu ingin sekali kembali dengan kodrat hamba-Mu ini, ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba-Mu mohon, ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba-Mu bersimpuh, ya Allah. Dengarkanlah jeritan hati ini, ya Allah. Kabulkanlah doaku ini, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Boleh saya masuk? Silakan, silakan. Silakan, Mas. Maaf, Mas. Mas ini siapa? Sebelumnya, saya mohon maaf atas kelancangan saya untuk berani datang ke sini. Karena maksud kedatangan saya kemari saya ingin melamar Mbak Mina. Saya kan nggak tahu siapa Mas ini. Tapi Mbak Mina mau kan menjadi istri saya. Gimana saya bisa menjawabnya, Mas? Saya nggak tahu siapa Mas ini. Ya, baik. Mbak Mina pasti tahu siapa saya. Tunggu sebentar. Siapa laki-laki setampan itu mau melamar aku? Mina. Astagfirullahaladzim. Kamu Jenny kan? Itu dulu. Sekarang saya Jackie. Saya sudah bertobat. Dan saya sudah kembali dengan kodrat saya sebagai seorang laki-laki. Mina, maukah kamu menjadi istri saya? Saya mencintai kamu.
Saya terima nikahnya Minawati binti Rosyid dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Sah. Alhamdulillah.